Tolong bahas dong tentang periode kelam gereja sewaktu masa Renaissance zaman Galileo. Beneran kelam. Halo teman-teman, berkah dalam. Semoga semuanya sehat-sehat saja ya di tempat masing-masing. Hari ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih tertunda. Kali ini saya sendiri lagi karena partner menjawabnya berada di tempat yang jauh di luar negeri. Siapa dia? Ini dia orangnya. Halo teman-teman, kenalkan saya Romo Palma, saya Romo Projo Keuskupan Agung Semarang, sekarang sedang studi di Roma, Italia. Oke, itu tadi Romo Palma yang saat ini sedang belajar di Roma, Italia. Sekarang kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Dari Edwardus Christian. Bahas tentang periode kelam gereja dong Min, sewaktu masa Renaissance zaman Galileo. Masa kelam gereja, banyak yang menyebut masa kelam gereja itu abad pertengahan, dan mungkin masa Renaissance ini merupakan bagian dari itu. Tapi apakah memang sungguh-sungguh kelam? Bagaimana menurut Romo Palma? Beneran kelam. Masalah dan kontroversi itu selalu ada kapanpun. Kalau sedikit-sedikit ada masalah kita bilang kelam. Diputus pacar, kelam. Nggak lulus ujian, kelam. Buru-buru pulang ke rumah kena lampu merah, kelam. Hidup kita sangat kelam. Nggak begitu juga ya. Kontroversi dan masalah itu selalu ada. Jadi tidak perlu dikelam-kelamkan seluruh kehidupan kita ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang masa kelam itu sering disebut karena banyak kontroversi atau banyak kejadian kontroversial yang terjadi di gereja pada waktu itu. Kalau dari sejarahnya kita bisa tarik mundur dari perpisahan gereja barat dan gereja timur, skisma timur tahun 1094, lalu kemudian berturut-turut perang salib, kemudian ada skisma kepausan, ada yang berebut soal menjadi paus, kemudian reformasi gereja dan masa Renaissance itu sendiri. Tapi yang harus disadari adalah di masa kelam itu pun ada banyak hal positif yang juga terjadi dalam gereja. Contoh ya, muncul ordo baru, Dominikan dan Fransiskan, yang sampai sekarang masih ada, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan menggereja. Dan yang paling berpengaruh adalah munculnya universitas-universitas baru yang justru mendorong ilmu pengetahuan itu semakin maju. Contohnya Universitas Bologna, Universitas Paris, dan Universitas Oxford. Justru munculnya universitas itulah yang akhirnya membuat ilmu pengetahuan semakin maju, sehingga terjadi masa Renaissance itu, masa di mana ilmu pengetahuan mulai maju yang kemudian kadang berbenturan dengan lembaga gereja. Itulah yang bisa kita catat, bahwa sebenarnya masa kelam itu tidak sepenuhnya gelap, tapi ada hal positif yang sayangnya kadangkala orang yang melihat kegelapan itu kan kemudian tidak melihat sisi-sisi terangnya. Nah, itulah yang terjadi. Lalu bagaimana dengan Galileo Galilei di masa Renaissance itu? Silakan Romo Palma. Nah, untuk melihat peristiwa Galileo Galilei, kita harus melihat dengan kacamata yang benar. Jangan kita memandang permasalahan ini dengan kacamata kita di zaman sekarang, di mana semua orang sudah tahu bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Lalu kita menilai masalah 500 tahun yang lalu, itu Pangeran Diponegoro aja belum lahir loh ya, tahun 1500-an. Itu bagaimana orang memandang dunia. Dan semua orang waktu itu percaya bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Kenapa? Ya karena memang kelihatannya seperti itu. Setiap pagi matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya mereka semua percaya bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Tapi kemudian barulah belakangan diketemukan, disadari bahwa ternyata yang berputar itu adalah
bumi mengelilingi matahari. Nah, pada zaman itu juga misalnya kita bisa melihat Nicolaus Copernicus. Itu dia malu-malu atau ragu-ragu untuk menerbitkan teorinya, penemuannya bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Kenapa? Apakah takut dihukum oleh gereja? Bukan, karena dia malu dengan teman-temannya ilmuwan. Dia takut nanti diketawai oleh teman-temannya sesama ilmuwan. Maka konteksnya harus jelas. Ya, semua orang waktu itu percaya bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Dan itu juga kalau misalnya terjadi perubahan, orang tentu akan goncang, loh yang benar yang mana? Nah, makanya waktu itu memang tidak mudah. Meskipun akhirnya memang secara ilmiah Galileo benar mengatakan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Terus waktu itu juga sebenarnya karena teorinya masih baru dan belum bisa dibuktikan secara tepat, dia sebenarnya juga tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan dari orang-orang zaman itu, termasuk dari gereja. Kalau bumi yang mengelilingi matahari, kenapa bintang-bintang posisinya selalu tetap? Nah, waktu itu dia juga tidak tahu jawabannya, belum tahu kalau ternyata bintang itu sedemikian jauhnya dan bumi itu selalu berputar pada porosnya dengan sudut yang sama, ke arah yang sama, sehingga bintang-bintang selalu terlihat sama. Waktu itu dia belum tahu. Yang kedua, Galileo juga waktu itu mengatakan matahari bukan saja pusat tata surya ya, tata surya kita, tapi dia mengatakan bahwa matahari adalah pusat seluruh dunia. Waktu itu dia juga salah soal itu. Tetapi dia benar bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Lalu ada aneka macam legenda mengenai kontroversi gereja dengan Galileo Galilei ini, ya. Katanya dia disiksa, dia dipenjara dan lain sebagainya. Memang waktu itu dia terkena sanksi, ya, diminta untuk tidak menyatakan teorinya itu, karena waktu itu masih teori ya harusnya. Dia mengatakan itu sebagai kebenaran, bahkan sampai semacam kebenaran yang harus diimani. Nah, sehingga waktu itu bisa membuat banyak orang goncang. Gitu. Tetapi kalau soal siksaan dan lain sebagainya itu tidak benar ya. Waktu itu semua proses dijalankan secara hukum, di mana semua orang juga sama di hadapan hukum. Dan karena kasus Galileo ini termasuk kasus yang besar yang bisa mengguncang pemahaman seluruh dunia, yaitu ya bangsa Eropa waktu itu, ya makanya dia harus diadili dan diminta untuk menarik kembali ucapannya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat sejarah, waktu itu gereja memberi kesempatan, itu tidak apa-apa kalau kamu katakan sebagai teori, ya, teori ilmiah. Karena waktu itu gereja juga sangat mendukung perkembangan ilmiah di dunia waktu itu. Ada banyak ilmuwan yang dibiayai oleh gereja untuk meneliti alam semesta. Ya. Tetapi waktu itu Galileo melompat jauh, menyatakan teorinya itu sebagai suatu kebenaran, bahkan yang bisa menggoncang kebenaran iman, karena waktu itu semua orang percaya bumilah pusat dunia, dan juga di kitab suci dikatakan seperti itu. Makanya waktu itu Galileo bisa dikatakan dia itu agak ngeyel, sehingga harus menghadapi pengadilan dan hukuman. Tetapi kalau soal siksaan dan lain sebagainya itu tidak benar, bahwa dia sampai disiksa sampai mati, itu tidak benar. Dan yang penting akhirnya orang mau menyadari bahwa dia pernah keliru dan meminta maaf, sehingga gereja waktu zaman Paus Yohanes Paulus II sudah pernah menyatakan permintaan maafnya atas sikapnya 500 tahun sebelumnya yang sempat melawan pemikiran ilmiah Galileo Galilei dan sempat mengadakan hukuman. Tetapi perlu diingat, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya situasinya berbeda antara situasi 500 tahun yang lalu dengan situasi yang sekarang ini. Toh zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar, zaman sekarang loh ya. Tapi intinya orang selalu berkembang, orang selalu semakin sadar, dan kalau memang keliru ya diakui saja bahwa keliru dan meminta maaf. Kurang lebih konteks permasalahan dengan Galileo Galilei adalah seperti itu.
bahwa pemahaman gereja pada waktu itu memang belum sampai kepada pengetahuan seperti zaman sekarang. Ada keliruan dan akhirnya gereja juga minta maaf dan nama Galileo Galilei kemudian sudah diperbaiki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari @Immaculata Maria. Apabila ada pendoa yang mengatakan dapat bisikan dari Allah atau Bunda Maria, apakah boleh dipercaya? Nah, ini menarik karena di mana-mana bisa saja terjadi. Di Indonesia juga pernah terjadi sekitar tahun 90-an, ada orang yang mengatakan waktu itu ada penampakan di Sendang Sono, di Gunung Sempu. Banyak yang berbondong-bondong ke sana, pengen melihat penampakan Bunda Maria, tidak taunya bohong. Baru-baru ini juga ada patung Bunda Maria mengeluarkan bau wangi, sudah berbondong-bondong ke sana, ternyata bohong. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kita? Apakah kemudian langsung percaya atau tidak atau bagaimana? Silakan Romo Palma. Nah, kita kalau melihat masalah itu jangan lalu hitam putih, ya dan tidak, ya atau enggak ya, gitu ya. Tetapi harus dilihat secara lebih luas, ya. Di dalam sejarah gereja Katolik itu ada banyak sekali juga penampakan Bunda Maria atau pewahyuan dari Yesus seperti yang dialami Santa Faustina Kowalska dalam devosi kerahiman ilahi itu, ya. Nah, hal-hal semacam itu tidak selalu langsung bisa dipercaya. Bahkan penampakan Bunda Maria di Lourdes dan di Fatima misalnya itu butuh waktu bertahun-tahun untuk dilihat buah-buahnya. Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Apa sih maksud Tuhan dengan penampakan itu? Kalau buah-buahnya baik, membuat orang semakin beriman, membuat orang semakin baik, ya itu bisa jadi akhirnya seperti yang terjadi di Fatima dan di Lourdes, itu gereja menyatakan itu penampakan yang sejati, penampakan yang bisa dipercaya. Tetapi ada juga kan, kita pernah mendengar ada orang yang menyatakan mengalami penampakan dari Bunda Maria, ternyata dia cuma bohong. Ternyata dia ngaku-ngaku ditampaki demi mendapatkan popularitas atau bahkan keuntungan bagi pribadinya. Itu, maka kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, jangan langsung dipercaya, tapi juga jangan langsung kita tolak mentah-mentah atau kita ketawain, ya. Ya kita lihat saja. Oh iya, apa benar? Apa tujuannya? Buah-buahnya apa sih? Kalau itu membuat kita semakin beriman, ya paling tidak itu kita percayai sebagai pewahyuan atau penampakan secara pribadi, bukan suatu penampakan yang harus dipercayai oleh gereja seluruhnya. Tetapi kalau misalnya ada orang yang punya pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu dan buah-buahnya baik, ya kita jadikan saja sebagai sesuatu yang menguatkan iman, membuat kita semakin bersemangat di dalam berbuat baik, di dalam berbuat kasih. Tapi kalau ternyata buah-buahnya itu negatif, ternyata hanya demi popularitas, demi keuntungan diri, membuat kita malah jauh dari Tuhan, nah, maka itu patut dipertanyakan dan bahkan tidak perlu dipercaya kalau buah-buahnya negatif seperti itu. Nah, itu kurang lebih sikap kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mengatakan mendapat penampakan. Kita cek buah-buahnya. Juga biasanya kalau orang itu mendapat penampakan itu semakin rendah hati sebenarnya. Tidak kemudian menunjuk-nunjukkan. Beberapa penampakan yang sungguh-sungguh itu kan justru orang yang mengalami itu semakin rendah hati, tidak berupaya mencari popularitas dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pegangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari @Arsenius Olva. Halo Romo, gereja Katolik kan bersifat inklusif. Nah, batasan inklusifnya itu apa, Mo? Ini pertanyaan yang sesuai Ardas Keuskupan Agung Semarang sampai tahun 2020 ini, yaitu menjadi gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif. Nah, ini inklusifnya lalu sejauh mana? Gimana Romo Palma? Oke, jadi secara umum ada 3 sikap, ya: eksklusif, inklusif, atau pluralis, ya. Eksklusif itu berarti kebenaran hanya milikku, aku akan selamat, yang lainnya tidak, akulah yang paling benar, itu eksklusif. Nah, kalau sikap inklusif itu adalah sikap
percaya betul bahwa imannya akan menyelamatkan, imannya adalah yang terbaik, bersemangat, percaya, tanpa menyatakan bahwa yang lain pasti akan sengsara, yang lain pasti tidak akan selamat, hanya aku keselamatan hanya milikku, bukan. Tapi sikap inklusif itu juga percaya bahwa ada kebenaran-kebenaran di tempat lain, di dalam ajaran-ajaran agama lain yang juga bisa menyelamatkan. Sementara sikap yang ketiga itu adalah sikap pluralis, yaitu semuanya benar, semuanya sama, semuanya bisa menyelamatkan. Jadi semuanya sama saja. Iman itu seperti baju, saya bisa ganti di sini, bisa ganti di sana, bisa berubah jadi ini, bisa berubah jadi itu, karena sikapnya pluralis, apa-apa benar. Nah, gereja tidak mengambil sikap pluralis, juga tidak mengambil sikap eksklusif, tetapi mengambil sikap inklusif. Lalu tadi pertanyaannya kan, batasan-batasannya seperti apa menjadi inklusif dalam gereja Katolik itu? Kalau saya mengatakan ada batas ke atas dan batas ke bawah. Batas ke atas itu semaksimal mungkin kita tetap dan selalu beriman kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita sesuai dengan ajaran di dalam gereja Katolik. Dialah satu-satunya Juru Selamat, dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa tidak melalui Tuhan Yesus, dia tidak akan selamat, tetapi siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan selamat. Itu batasan teratas. Kita percaya dengan sungguh-sungguh di dalam doa, di dalam perbuatan baik kita setiap hari, di dalam Ekaristi, bahwa iman kita akan menyelamatkan. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Batasan bawahnya adalah jangan sampai ketika kita sungguh-sungguh beriman seperti itu, lalu kita merendahkan, menghindari, menjauhi, menyalah-nyalahkan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, itu bukan sikap kita sebagai orang Katolik, tetapi kita tetap menghargai mereka, tetap mengasihi mereka, dan juga percaya bahwa karena Tuhan Yesus Maha Kuasa, ya pasti Dia pun bisa menyelamatkan orang-orang yang meskipun belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka juga punya kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Batas bawahnya adalah jangan sampai kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, lalu kita malah menjelek-jelekan, mengejek, merendahkan, menyalah-nyalahkan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu bukan sikap kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi kita tetap menghargai, tetap mengasihi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kita juga percaya bahwa di dalam ajaran-ajaran agama yang lain pun ada kebenaran-kebenaran yang juga bisa menuntun pada keselamatan. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa, pasti Ia bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan semua orang yang berkehendak baik, yang berbuat baik, yang di dalam hatinya itu mengikuti kehendak Allah untuk mengasihinya dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Itu. Maka yang penting kita sebagai umat Katolik, mari kita pelajari iman kita dengan sungguh-sungguh, kita dalami, kita hayati, kita semakin bersemangat di dalam iman kita. Tetapi jangan sampai kita itu lalu merendahkan yang lain, menjauhi, menjelek-jelekan, tetapi tetap mengasihi seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kurang lebih sifat inklusif gereja itu seperti itu, tidak eksklusif tapi juga tidak pluralis, bahwa kita percaya pada Yesus Kristus tetapi kemudian tidak menjelek-jelekan agama yang lain. Ini ada dalam dokumen Konsili Vatikan kedua yang diberi judul Nostra Aetate. Nanti teman-teman bisa baca dokumen itu, bagaimana gereja sungguh terbuka terhadap kebenaran-kebenaran dalam ajaran agama-agama lain. Sekali lagi saya ulangi ya, Nostra Aetate, cari saja di internet, banyak itu, bisa dibaca di situ bahwa dokumen itu menyatakan bahwa gereja sifatnya inklusif dengan batasan-batasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Palma. Tidak panjang, Nostra Aetate itu tidak panjang. Silakan dibaca untuk melihat sejauh mana gereja bersifat inklusif.
Oke, itu tadi 3 pertanyaan yang kami jawab kali ini. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, sekali lagi saya sampaikan mohon bersabar ya, nanti pasti akan dijawab semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Palma di tengah kesibukannya kuliah online, juga mengerjakan tugas-tugas kuliah yang numpuk, masih menyempatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih Romo Palma. Dan bagi teman-teman semuanya, semoga yang kami lakukan ini membantu untuk menambah pengetahuan iman kita, dan kita pun semakin beriman dan semakin berbuat baik di dalam gereja kita. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Berkah dalem.